pagar laut sekarang itu kan, pagar laut itu aduh agak bingung kita ya kan. Teruslah mendukung Anies Baswedan, itu contoh orang yang kita dukung itu masih tetap berharap menjadi presiden. Kalau Tuhan menyatakan kun fayakun, besok pagi Polsek Polres di wilayah itu pasti terlibat minimal terima cuan dari aguan orang Mulyono. Saya tidak tahu apakah Polsek, Polres, Polda terlibat. Yang jelas dan yang saya lihat ketika kami turun warga, hanya beberapa warga ingin mencabuti bambu pagar, Kapolsek dan Kapolres turun katanya atas perintah langsung dari Polda. Yang saya lihat dan yang saya dengar adalah polisi garcep dan sigap ketika pagar itu dicabut, bukan ketika pagar itu ditancapkan. Karena saat pagar itu ditancapkan, orang Polres juga mengetahui, tapi tidak sampai Kapolres turun, Kapolsek turun. Jadi aneh, ketika pagar itu ditancapkan, polisi tidak ribut, polisi tidak ramai. Ketika itu dicabut, polisi ramai. Satu. Yang kedua, ketika kami ingin silaturahmi ke BPN, Polres turun lagi. Kok gitu ya cara kerja polisi? Dan saya akan terus bersuara, semakin besar semakin besar. Jangan cuma bisa nyalain aktivis. Introspeksi diri. Polri, kau introspeksi. Introspeksi, berkacalah kau kepolisian. Kita ikut. Kita hidup dengan aturan, bukan dengan emosi, bukan dengan hanya sekedar wacana. Saya sesuai dengan ketentuan kewenangan yang ada saya kerjain. Jadi kalau mau itu bisa dia hentikan, dia batalin, ya silakan aja. Karena itu semua kita ada batas-batas kewenangan kita. Jangan kita pikir kita ini all the way langsung bisa ke langit kan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan, dan nggak mungkin beliau ini mau mulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau ini lembaga sosial, bukan. Dengan publik, menanamkan pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pagar bambu di laut di Tangerang dan juga PIK 2, nama Anies Baswedan terus diseret-seret, dan apapun perbincangannya tidak terlepas dari nama Anies Baswedan. Apalagi dugaan siapa di balik ini semua adalah aguan, dan juga terjadi pemberian sertifikat dibawa ke pemimpinan Presiden Joko Widodo. Oleh itu publik dan juga sejumlah aktivis terus mengawal seperti apa, dan Tempo juga pernah membongkar habis-habisan. Dan seperti tadi saya mengatakan, ada nama Anies Baswedan tidak bisa terlepas dari sini. Dan seperti apa kata pengamat, langsung saja kita saksikan berikut ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan, dan nggak mungkin beliau ini mau mulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau ini lembaga sosial, bukan. Menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Jadi dulu saya harus jujur ya, pernah kerja ya di tempatnya Pak Aguan jadi advisor ya, tapi roda berputar Pak Aguan hari ini ya. Jadi hidup itu bisa begitu ya. Aguan manusia biasa buat saya. Nggak usah takut. Ngapain? Saya yakin dia juga sedang tenang, sedang tidak nyaman tidur. Sudah gelisah, mereka juga sama. Dan saat ini mereka sedang terpojok. Jadi momentum Pak Prabowo untuk segera ambil alih, bereskan semua kerumetan yang dilakukan oleh peninggalan Jokowi. Ada sungai, Mbak, Sungai Tahang. Nanti kalau mau lihat, itu sungai bagus banget. Tapi nelayan siapapun nggak boleh lewat sungai itu, khusus untuk penghuni yang tinggal di permukiman elit. Bayangin loh, sungai akses publik punya negara, tapi dibuat semacam batas, kita nggak boleh masuk. Bayangin, itu sungai loh itu. Bukan sungai buatan? Bukan, sungai alami bagus itu, dulu perahu bisa lewat Pak, perahu-perahu kecil. Nah, yang seperti begini-begini nih yang harus. Saya kan udah lihat, saya wawancara sama yang ada warung situ. Dulu pernah ada nekat nelayan ditangkap, dibawa ke PIK 2. Kalau mau keluar nebus sekian juta. Apa mau saya buka semua di sini? Kan nggak mungkin. Makanya saya sudah ya, mudah-mudahan ya ini bagian ikhtiar kita untuk membuka betapa bobroknya negara dikelola amburadul oleh Presiden Jokowi yang lalu.
Nah persoalannya Prabowo mau nggak melepaskan pengaruh-pengaruh oligarki itu. Ternyata memang tidak mudah. Tapi memang Pak Prabowo sudah berusaha itu. Tapi memang kekuatan oligarki, kekuatan Jokowi ini masih kuat sekali. Tinggal pertarungannya seberapa besar dorongan publik untuk Pak Prabowo supaya tidak lagi di bawah bayang-bayang oligarki peninggalan Jokowi. Dan Pak Prabowo saya yakin sepertinya berusaha untuk mencari teman yang bisa diajak kerjasama. Yang kami terima itu di awal Januari setelah pagar laut itu ramai, Kang, ada pertemuan antara petinggi Gerindra dan Aguan gitu untuk membahas soal masalah ini gitu, masalah PSN dan pengembangan PIK gitu. Lalu dari diskusi yang ada dari hasil-hasil informasi yang kami kumpulkan dari diskusi di internal pemerintah itu ada permintaan supaya masalah yang ada di PIK, pengembangan PIK ini itu dilepaskan dari PSN. Gitu supaya tidak menyenggol-nyenggol PSN gitu. Maka disegellah kemudian si pagar laut itu gitu kan. Nah, kalau kita lihat di penelusuran kita di Bumi ATR itu di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu loh. Jadi kan kita ngecek di aplikasi Bumi dan sudah ada couplingnya, coupling HGB gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu Wan. Ya, sangat dasar pidato Anies Baswedan waktu mau menutup reklamasi pantai. Dasar. Kawan-kawan jangan bergidik mendengarnya ya. Jangan coba-coba bergidik. Ini yang dilakukan Anies Baswedan waktu menutup reklamasi pantai. Saya tidak mau membandingkan dengan pagar laut sekarang yang mau dicabut oleh Prabowo. Tapi kita dengarkan bagaimana cara Anies, bagaimana kekuatan Anies Baswedan, psikologi, mentalnya menghadapi pemerintah pusat di sini. Saya akan membagikan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang membuat Anies Baswedan mencabut izin reklamasi pantai? Dan secara psikologinya bagaimana pidato dia, ini yang penting sebenarnya. Karena kalau seseorang itu menarasikan, mempidatokan tanpa dijiwai, tanpa niat yang betul-betul tulus, tanpa lurus, berbeda. Makanya orang melihat kembali bagaimana sih cara Anies Baswedan menutup reklamasi pantai. Sangat dasar rupanya kawan-kawan. Coba kita tengok pidatonya ini dulu ya. 9 kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan. Tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan. Tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi. Tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Kita yang mendengarnya sekarang aja bergidik. Berdiri bulu roma kita. Itu karena ada dari hatinya betul itu. Dan dia nampak tidak ada takut sama sekali. Berbeda dengan Prabowo, pidato kawan kita itu. Kita harus berani, kita harus begini, di podium memberantas korupsi, mafia, segala macam. Tapi terkesan sampai sekarang masih omong-omong. Tapi Anies Baswedan berbeda. Dia katakan itu, dia buktikan dari niatnya, dari ucapannya nampak keberanian. Kenapa kita katakan keberanian? Dia berlawanan dengan ini, Kita ikut. Kita hidup dengan aturan, bukan dengan emosi, bukan dengan hanya sekedar wacana. Saya sesuai dengan ketentuan kewenangan yang ada saya kerjain. Jadi kalau mau itu bisa dia hentikan, dia batalin, ya silakan aja. Karena itu semua kita ada batas-batas kewenangan kita. Jangan kita pikir kita ini all the way langsung bisa ke langit kan juga. Saya sebagai Menko itu ada juga batasan saya. Gak usah saya, presiden pun ada batasannya. Gubernur pun ada batasannya. Jangan jadi pikir gubernur DKI atas segala macam bisa dikerjain, enggak gitu.
Nah, kalau di tahun 2017 itu orang tahu siapa Luhut Binsar Panjaitan. Sekarang pun masih utusan khusus atau bagian dari Presiden Prabowo kan. Kalau dulu untuk bagian-bagian yang seperti itu ekonomi Luhut di depan. Malahan kabarnya pada waktu itu Pak Jokowi mau memanggil Anies Baswedan, tapi akhirnya tidak jadi. Karena mungkin Pak Jokowi tahu Anies Baswedan ini tak takut dengan siapapun. Walaupun presiden, walaupun Luhut aja tidak ditakutinya. Mungkin dia takut cuma sama Tuhan. Ini diungkit lagi oleh netizen. Pidato luar biasa dari Anies Baswedan. Kawan-kawan jangan bergidik ya, itu belum seberapa sebenarnya Anies Baswedan. Lebih gawat dari itu sebenarnya, lebih dahsyat dari itu sebenarnya. Tapi kan banyak yang tidak tahu. Saya coba bagikan aja kepada kawan-kawan. Atau berkaitan dengan pagar laut sekarang itu kan. Pagar laut itu, agak bingung kita ya kan. Teruslah mendukung Anies Baswedan. Itu contoh orang yang kita dukung itu masih tetap berharap menjadi presiden. Kalau Tuhan menyatakan kun fayakun, besok pagi bisa aja. Banyak kejadian. Soeharto 32 tahun, 2 hari habis itu turun, jatuh ke Habibie. Mungkin aja, bisa. Begitu saja dulu ya. Di Tangerang ini bukan untuk reklamasi. Nggak ada urusan dengan reklamasi. Tidak ada rencana ya? Nggak ada urusan. PIK tidak ada rencana itu? Nggak ada urusan dengan reklamasi. Baik. Media sosial nih, rame-rame mengaitkan ini proyek pagar laut ini dengan Pantai Indah Kapuk. Kami sih menemukan ya, misalnya berdasarkan citra satelit ya, kita cek itu pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek kan, dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Jadi kemudian juga kita tanya juga ya ke beberapa orang yang dekat Aguan dan sampai orang ini juga mengeluarkan peta pengembangan PIK ya. Ketika cocokan ternyata klop nih bahwa pagar itu merupakan area pengembangan PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Lalu juga ada juga dokumen lain, dokumen yang ada di dalam surat yang dikirim oleh konsultan itu. Konsultan di Bandung tadi. Yang di Bandung tadi di dalam surat itu diselipkan dokumen peta. Pengajuan 15 desa itu yang terkait banyak hampir 1.500 hektar girik ya. Ketika dicek petanya itu mirip dengan pengembangan PIK dan juga pagar laut itu juga. Menurut warga, jadi sekitar di akhir Oktober ya, terutama di Oktober desa 2024. ya, terutama di desa Kronjo ya, itu warga suka dikejutkan oleh banyaknya truk yang masuk ke desa dia dengan membawa bambu, dan jalanan itu melewati juga yang lucunya itu pos Satpol Lairut. Satpol, oke. Satpol Lairut itu kesatuan polisi ya, yang menjaga perairan ya. Nah kan pertanyaannya, masa sih truk lalu lalang sebesar itu nggak tahu itu tuh Satpol Lairut. Kemudian juga penasaran, ini siapa sih kayak gitu. Nah para pekerja itu bilang ya dia hanya disuruh oleh orang gitu, dan si warga ini kasakusukan kesana kemari kan, ternyata yang menyuruh itu adalah utusan dari pengembang ya, kita sebut aja ya, PIK lah kira-kira gitu. Pengembang PIK adalah Pantai Indah Kapuk gitu. Jadi berdasarkan penelusuran Tempo, jadi memang ada utusan yang menyuruh untuk menancapkan bambu itu di laut. Oke. Ya, tentu kita harus berterima kasih banyak kepada Presiden kita Prabowo Subianto yang dengan cepat meminta TNI Angkatan Laut dan juga bekerja sama sejumlah nelayan dan masyarakat dan juga aktivis untuk mencabut pagar bambu di Kabupaten Tangerang. Dan juga beberapa hari lalu kita lihat Bung Nusron juga sudah membatalkan izin sertifikat ya yang ada di laut tersebut, dan nama-nama seperti Aguan dan juga Pak Jokowi sering disebut-sebut sebagai salah satu yang paling bertanggung jawab di balik ini semua. Menariknya kita lihat di sini Pak Prabowo ini sepertinya mulai perlahan-lahan tidak mendengarkan ya apa kepentingan politik yang dibawa Pak Jokowi, dan lebih mengikuti seperti apa Pak Anies Baswedan dulu ketika melawan naga oligarki, di mana di awal-awal kepemimpinan Pak Anies Baswedan di Jakarta sebagai gubernur, dengan gagah, dengan berani Pak Anies menutup reklamasi meskipun diduga ratusan triliun para cukong, para oligarki mengalami kerugian besar.
tapi Pak Anies tidak berhitung untung rugi untuk para mereka karena yang dikedepankan adalah kedaulatan Indonesia dan juga tidak punya dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Apalagi pembangunan reklamasi saat itu menyalahi aturan, menyalahi undang-undang yang ada, sehingga itulah landasan hukum, landasan untuk bertindak membatalkan bagi Pak Anies Baswedan tidak bisa digugat oleh siapapun, termasuk Pak Luhut dalam sebuah video juga sempat memberikan semacam penekanan kepada Pak Anies jangan macam-macam menutup reklamasi itu, tapi semua itu mentah di bawah ketegasan Pak Anies. Nah, disinilah sejalan dengan apa yang dialami di awal-awal kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dengan munculnya pagar bambu di laut dan juga PIK 2. Ini satu penanda bahwa kita sebagai publik jangan dibenturkan karena seiring idealisme Pak Prabowo dan juga Pak Anies Baswedan di dalam menjaga kedaulatan Indonesia, di dalam menjaga masyarakat dari tindakan-tindakan oligarki yang hanya mencari keuntungan tanpa pernah berpikir apakah rakyat di daerah tersebut bisa sejahtera atau tidak. Para oligarki itu tidak berpikir seperti itu, dan Pak Prabowo di sini dengan sikap tegasnya membatalkan sertifikat, mencabut juga pagar bambu di laut dan juga akan meninjau termasuk PIK 2 ini adalah idealisme yang sejalan dan seiring dengan apa yang dulu Pak Anies lakukan di DKI Jakarta. Kedua pemimpin ini, Pak Anies dan Pak Prabowo, jangan pernah kita ragukan sikap nasionalismenya, membela rakyat, mempertahankan kedaulatan. Dan sahabat Pena Ufuk, di sini kita tidak menyerang siapapun, kita tidak melarang para oligarki dan juga para cukong untuk berbisnis. Ya memang itulah dunia mereka, dan juga Pak Jokowi kita tidak serang secara pribadi, tapi kebijakan-kebijakan beliaulah yang saat ini mencuat bahwa ada salah kebijakan di masa lalu kalau itu memang terbukti, dan itulah yang kita kritisi. Pada intinya kita tidak boleh menyerang personal secara pribadi, kebijakan pejabat publik yang harus kita kritisi, yang harus kita beri masukan ketika terindikasi melakukan penyimpangan dan tidak punya dampak signifikan positif bagi masyarakat. Itulah sosok Anies Baswedan yang auranya, rekam jejaknya akan selalu menginspirasi bukan hanya generasi saat ini, tapi insya Allah dari generasi ke generasi berikutnya. Sekian, terima kasih.